Saya tertarik dengan slogan itu Pak, yang aku ramah. Aku ramah bukan berarti takut. Nah, aku tunduk bukan berarti takluk. Nah, iya, itu kayaknya betul. perlu penjelasan langsung nih dari. Iya, iya. Bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Pak Haji Dedi Ya. yang beri kesempatan untuk tarung derajat untuk mengekspos gitu ya, barangkali seperti itu. Perkenalkan, nama saya Didin Mafrudin. Kalau di tarung derajat sebutan untuk laki-laki itu akang. Akang. Iya, Wah, akang. iya. Jadi untuk perempuan teteh. Teteh, Nah, gitu. Nyunda pisan ya. Nyunda, mohon. Karena emang tarung derajat berasal dari suku Sunda. Suku Sunda. Berasal iya. dari Jawa Barat. Nah, Oke. gitu ya. Mangga. Lihat dari logo itu emang unik tuh ya. Iya, Itu iya. kayak kepalan tangan Iya. memegang Ini petir ya, petir. iya, Terus di situ ada tapal kuda. Nah, itu bisa dijelaskan Pak filosofinya atau apa Ya. gitu? Oke, untuk telapak tangan itu ya. Itu mengandung pengertian kita punya tujuan ke depan. Iya. Ya, di sini ada dua Di situ ada dua ini ya. bulatan, Ya, ya. dua bulatan ya. Ya, ini melambangkan otot dan otak. Otot dan otak. dan Oh. otak sekaligus nurani. Iya iya. Nah, Otot, petir ini, otak, nurani ya. mengandung pengertian kita punya tujuan yang sangat mulia ya, untuk kedepannya bagaimana untuk meningkatkan. Kalau tarung itu kan gelut, kalau derajat itu harga diri. Oh, Jadi iya. bertarung bergelut untuk mempertahankan harga diri ya itu. Wah, Nah, lumayan untuk juga ya. tapal kuda di sini ada 5 kotak putih ya. Iya, 5 Ini bulatan itu ya. melambangkan 5 unsur daya gerak. Ya, ada 5. Iya iya. Yang pertama ini adalah kekuatan, Iya. kedua itu adalah kecepatan, Mm-mm. ketiga itu keberanian, berikutnya adalah keuletan keuletan, dan kecepatan. Ya, tepat, cepat, tepat, berani, dan ulet. Nah, iya. Iya ya. Gitu. Di situ ada 2 istilah tuh. Ada memang ini bela dirinya namanya tarung derajat, Iya, betul. ada boxer. Nah, Iya, ini iya, bisa iya. Bapak jelaskan ini Oke, ya. seperti apa gitu. Oke, ya. Untuk boxer itu adalah julukan dari sang guru. Sang guru. Jadi sang guru kami oleh teman-teman juga yang boleh katakan teman di jalan atau teman di pergaulannya, Iya. itu julukannya A boxer. AA boxer Jadi ya. sang guru itu adalah A boxer. Itu Ya. penemunya. Penemunya ya. Jadi sang guru julukannya A boxer. Mm-mm. Adapun tarung derajat itu adalah nama ketika kami sebagai perguruan bela diri untuk diakui oleh KONI. Oke. Ya, jadi kalau boxer itu kan indikasinya atau mirip-miripnya ke asing gitu ya. Jadi Iya, kayak boxing ke ya. boxing gitu ya. Boxing, boxer. Jadi Indonesia itu ingin membumi, apalagi dari KONI ada permintaan tolong lebih di-Indonesiakan, lebih dibumikan supaya Oke. lebih dikenal. Iya, Maka iya. jadilah dari boxer itu menjadi tarung derajat. Tarung derajat. Iya, Oke. betul. Ini bisa sebentar dilihat Oh, Pak, iya. tangannya ini Pak, Oh, tangannya. ini. Nah, ini kan Oh, ini. sama persis dengan yang Iya, di logo betul. ya. Iya, logo, Emang betul. ini kayaknya ada latihan khusus nih ya, Iya, sampai betul. Iya, ngebentuk iya. ini ya. Soalnya kalau orang yang Aha. umum lah yang Iya. nggak belajar bela diri Aha. nggak akan seperti itu. Iya, betul Pak. Ini Nah, itu latihannya seperti emang apa? ciri khas dari boxer dulu namanya, sekarang tarung derajat. Iya, iya. Ini dari kepalan tangannya khusus untuk laki-laki ya ini, karena perempuan emang harus di push up terbuka. Kalau perempuan Kalau terbuka. perempuan dibuka kayak gini biasa. Kalau yang laki-laki harus dikepalkan. Kepal ya. Sesuai dengan filosofi yang dilambangin nih. Otak dan Otot, otot dan otak ya, ya. otot, otak. otak. Ya, Iya, gitu. iya, iya. Jadi dua ini ciri khasnya. Jadi latihan khususnya ya sering push up. Push up-nya Ya, pakai push up-nya ini. pakai kepalan Pakai kayak dua gini. ini, dua Ya, kepala ini mungkin ya, dua beda gini dua nih. ini ya ke Waduh, depan gini. menarik ya. juga nih ya. Iya, soalnya kalau ke sini beda lagi. Nah, ini ke sini ciri khasnya. Nah, Iya, iya, iya. gitu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu ngomong-ngomong ciri khas, Mhm. itu katanya fokusnya tuh ke tendangan dan pukulan, Pak ya. Emang ini emang ciri khas nanti apa? Iya. Pukulannya itu
seperti apa sampai ini kan udah disiapin nih Iya, untuk betul. tarungnya. Emang kalau tarung derajat ciri khas dari bela diri ini adalah tendangan dan pukulan. Iya. Nah, untuk melatih pukulan untuk kekuatan tadi kan sesuai dengan 5 unsur daya gerak, kekuatan, Aha. ya, kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, Keuletan, keuletan. ya. Nah, ini kekuatannya dari sini. Iya, iya, iya. Ya, dari pukulan ini dari push up latihannya. Nah, gitu. Jadi harus sesering mungkin. Berarti Iya. push up-nya juga medannya kayaknya bisa macam-macam, Oh, Bang. macam-macam. Bisa Bisa di di pasir, lantai, bisa di pasir, bisa di aspal Nah, latihan ini itu, aja iya. kan kayak nambah lagi nih. Iya. Saya lihat tuh yang Oh, ini ini. nih. Yang ini nambah lagi nih. Dasarnya ini ke Iya. sini, iya. Iya, itu Ini tuh. karena tumpunya ke sini ada nempel dikit, Iya, ya iya. pasti kena kapalan gitulah ininya. Oke, oke. Ini baru ngebahas Ah. pukulan aja. Iya, kalau tendangan ya disesuaikan dengan tingkatan. Ya. Kalau iya, di iya. tingkatan darung derajat itu kan ada kurata namanya. Kurata itu tingkatan. Kurata tuh tingkatan. Kurata. Nah, iya. Kurata kuat, Kuat, berani, tak tangguh. Nah, kuat, itu. berani, tangguh, Kuat, berani, kurata. dan tangguh. Ada tingkatannya sampai 7. Kurata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah kurata 7 baru tingkat zat. Terakhir. Sabuk hitam itu. Nah, oke. Iya. Itu berarti ada berapa sabuk, Pak? Ada 7 atau 8 itu? Kalau tingkatan itu 7. Oh, tingkatan sama sabuk beda ya? Sabuk beda, ya. Tingkatan 7. Karena emang ada sabuk yang warnanya sama, cuman beda platnya ini ada. Oh, ada Ada platnya. platnya tingkatannya. Nah, ini kan merah nih, Pak. Merah, iya. Plat 1 Plat 1 hitam. iya, Nanti ada betul. berapa plat kira-kira, Pak Ini ini? ada 2. Dua plat. Ada plat 2, iya. Yang paling pemula itu Pemula sabuknya sabuk apa? sabuk putih. Putih, Sabuk putih, Terus? berikutnya hijau, hijau, plat oranye 1. orange Ya, 1. kurata 3 hijau, plat oranye 2. Berikutnya kurata 4 itu biru. Nah, sabuk biru. Plat oranye 1. ada Kurata 5 ya, plat-platannya. iya. Kurata 5 plat oranye 2. Setelah itu baru sabuk merah plat hitam 1. Itu iya. kurata 6 Kurata 6. atau 7? 6 ini 6 6. ini kurata Ini 6. kurata Iya, 6. kurata 6. Yang iya. paling tinggi itu 7 tadi paling Bapak bilang tinggi deh. kurata 7. 7 itu Iya. berarti sabuknya masih Sabuknya merah. Masih merah. Merah. Plat hitam 2. 2. Platnya, iya. Nah, ini betul. Pak Didin ini untuk sampai ke apa kurata 7 ya. Sabuk merah plat hitam 2 itu butuh berapa lama waktunya kira-kira? Ya, untuk mencapai tingkatan kurata kalau secara apa ya istilahnya ada tingkatan itu untuk minimalnya 3 bulan bisa ujian. Sebetulnya Jadi, 3 bulan, bisa 3 3 bulan. Dari awal masuk Dari juga. awal masuk ya. Jadi kurata 1 kalau udah cukup atau dikatakan siap oleh pelatihnya, Iya, iya, iya. boleh untuk ujian kenaikan tingkat gitu. Tapi untuk mencapai sabuk kurata 6 atau kurata 7 itu memang cukup waktu yang lama. Oke. Karena harus pengabdian dulu gitu ya. Ini Oh, udah berarti yang masuk udah- tingkatan pelatih gitu. Udah ke atas mah Iya. berarti bukan hanya waktu tapi ada semacam pengabdian. Iya, harus betul. harus melatih ya. Iya, betul, harus melatih. Kayak jam terbang lah iya, ya. betul begitu. Ini kan kalau di bela diri yang saya tahu tuh ada semacam sparring partner Iya, gitu Pak ya. betul. Nah, ini bagaimana ini kalau di tarung derajat ini? Itu sejauh mana ininya apa latihan sparring Oh, partnernya gitu itu? ya. Oke. Kayak apa sampai beneran tarung beneran nggak sih Pak kalau kayak gitu? Kalau sparring partner baru diperbolehkan kontak fisik itu baru kurata 3. Kurata 3. Jadi ada Oh, gitu. aturannya. Jadi kalau Oh, kurata iya, iya. 1 masih dasar, latihannya fokus pada gerak dasar saja, pada Iya, iya, iya. jurus-jurus dasar yang wajib dikuasai oleh atlet atau petarung. Kurata 1, kurata 2, baru kurata 3. Karena untuk fisik, mental dan segala macamnya itu memang dipersiapkan dasarnya di situ. Iya, iya, iya. Kalau kurata 3 baru boleh untuk melakukan Kontak pertarungan fisik. kontak fisik itu juga sebatas di tempat latihan. Nah, belum bisa ikut event atau pertandingan Event, resmi gitu. Nah, baru bisa ikut kejuaraan atau pertandingan resmi itu dari kurata 4. Sabuk biru itu baru diperbolehkan. Itu kurata Diperbolehkan, 4 ya. Kurata 4 Udah boleh ikut. Oke Pak, ini kita kembali ke masa awal-awal berdirinya. Saya baca tuh tadi katanya
ini berawal dari pertarungan jalanan, Pak. Iya, betul betul. Nah, betul. itu kan. Ini saya sangat tertarik sekali sih. Jadi Haji Ahmad Derajat ini dia tuh orang sipil atau TNI sih, Pak? Saya baca sekilas itu katanya ini bela dirinya TNI AD gitu. Ini Iya, gimana, Pak? betul ya. Ya, kalau dilihat dari keluarga, sang guru itu emang anak dari tentara. Anak Anak tentara. tentara prajurit Siliwangi ketika Iya. di Garut, lahirnya di Garut. Iya. Cuman pindah ke Bandung, ikut tentara kan sering pindah-pindah gitu ya. Iya, Ke pindah dinas. Bandung, jadi ikut di Bandung sama orang tuanya, ya disitulah mulai pergulatan hidup ya. Anak tentara misalkan disebut anak kolong juga gitu ya. Iya. Istilahnya. Nah, emang ini dari pertarungan jalanan. Iya, di jalanan ya berantem lah gitu ya. Berantem, iya, awalnya betul. dia. Awalnya seperti itu. Kan dari pertarungan jalanan terus diadopsi menjadi apa? Bela dirinya TNI AD itu bagaimana, Pak? Ya, untuk menjadi bela diri wajib di tentara gitu ya. Iya, TNI AD Di itu. TNI AD dan di kepolisian. Oh, polisian juga ya. Kepolisian juga, ya itu dirintisnya sebelum masuk KONI. Sebelum berarti. Sebelum masuk KONI, ya. Kenapa sebelum masuk KONI? Karena emang yang diadopsi oleh militer itu kan dari kekuatan fisiknya gitu ya, yang dibutuhkan oleh angkatan darat atau kepolisian itu kan memang kekuatan, kecepatan ya, ketepatan dari tarung derajat. Jadi diadopsi, dilatih seperti itu. Iya. Ya, emang tadinya tidak menggunakan pelindung badan gitu ya. Sama sekali Tidak pakai head protector, pakai handsbook, tidak pakai body protector, tidak pakai catok, tidak pakai gum shield gitu ya. Nah, itu kan bela diri jalanan seperti itu ya. Kekuatan fisik emang betul-betul di street fighter lah. Dipertaruhkan seperti itu. Nah, kesininya setelah kita kan untuk prestasi kesininya bukan untuk adu kekuatan saja, apalagi atlet itu kan perlu maksudnya kekuatan fisik yang untuk prestasi kedepannya masih panjang, apalagi usianya dini gitu ya. Maka dengan persyaratan dari KONI mulailah digunakan pelindung tangan, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung kemaluan dan catok lidah, pelindung gigi gitu sini yang gigi, pelindung gigi. Ya, itu untuk pengamanan juga. Nah, itu kayak prosedur ya, Pak. Nah, itu dipakainya tuh pas memang sparring partner atau pas lagi ikut ini aja event-event kayak yang diselenggarakan KONI gitu. Iya, karena untuk itu kan untuk resmi ya. Untuk resmi. Jadi kadang kalau latihan biasa atau sparring partner tidak lengkap dipakai. Tidak lengkap. Paling untuk pelindung gigi sama pelindung tangan doang. Tangan aja ya. Iya, gitu. Karena emang kalau untuk body itu kan kalau nggak biasa kadang agak geraknya agak terhambat juga. Kayak ini ya, kalau mau naik motor itu. Iya, betul, pelindung dada. Pelindung dada gitu ya. Iya. Kalau sparring partner jarang digunakan. Iya. Tapi untuk pertandingan resmi itu emang harus dipakai gitu. Oh iya. Ya, emang sebetulnya untuk melindungi juga ya. Iya, betul. Waktu zaman kenal boxer dulu ya, katanya nggak ada pernapasan, apa benar itu, Pak? Bukan nggak ada pernapasan, kalau nggak bernapasan kita meninggal. Nah, cuman mungkin istilahnya untuk tenaga dalam. Nah iya, tenaga dalam maksudnya itu kan ada yang setahun kayak mecahin besi lah segala macam itu. Emang untuk tenaga dalam di tarung derajat itu tidak berlatih secara formal gitu. Tidak dilatih khusus. Nah itu cuma maksudnya dengan adanya olah napas, pengaturan napas yang sesuai dengan instruksi dari pelatih yang namanya tenaga dalam itu, ya insya Allah dengan sendirinya terbentuk gitu ya. Gitu. Iya, seperti itu. Walaupun mungkin prosesnya lama gitu karena yang dibentuk dari fisik dulu. Baru napas gitu ya, pengaturan napas itu ada. Ya. Pernah nggak Bapak mengaplikasikan jurus ini tarung beneran lah gitu, ada orang yang ngejajal gitu, pernah nggak sih seumur hidup Bapak? Selama pengalaman saya belum ada yang nantang langsung, belum ada gitu. Apalagi di jalan emang nggak pernah ada masalah gitu. Ya karena mungkin nggak tahu juga. Tapi kalau ngelihat tangannya mungkin orang tahu, ini kayaknya petarung nih. Ya belum ada yang langsung seperti itu. Belum. Kalau berantem pernah nggak mau kayak jurus? Ya kalau berantem pernah gitu. Waktu juga masa-masa sekolah dulu. Masa sekolah ya berantem ya.
Iya, belum anak muda lah dulu Iya, iya, pernah iya. gitu ya. Cuman nggak sampai masuk apa istilahnya ranah hukum, nggak cuman Oke, ya gitu. iya kan zaman dulu mah biasa ya anak Iya. sekolah berantem Iya. gitu kan sama teman. Iya. Pernah ikut apa sih kayak event gitu? Mhm. Pernah nggak sih? Pernah dulu waktu sekolah pada Waktu sekolah itu? waktu zaman SMA dulu. SMA Kan ikut. usia juga kan ditentukan kalau atlet itu. Ya kalau seumuran Kalau segini udah umuran nggak bisa. segini udah nggak bisa. Pelatih aja berarti. Pelatih aja, iya. Karena usia atlet itu sampai 30. 30. Ya, 30. Kemarin aja di BK Porda yang paling tua itu 25 tahun. 25, ayo masih 25, muda banget iya, sebetulnya ya. Iya, betul. Jadi kalau lewat itu nggak bisa Iya, ada rentang waktu. Baik, baik, baik. Iya. Pak Didin ini sebagai pelatih di Taung Derajat ternyata Masya Allah ya anaknya juga ternyata sama juga nih. Oke, awalnya anak saya itu kalau di SD itu kan ada penjaskes gitu ya. Iya. Ada olahraga, ada bela dirinya juga. Iya ya. Ada pencak silat gitu ya. Iya, Saya iya. pernah ikut pencak silat, cuman itu sebatas di sekolah. Ya, Jadi belum punya paguron gitu ya. iya 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 iya. Karena dia ketertarikan untuk belajar bela diri lebih lanjut, ya saya arahkan gitu. Oh, Karena saya iya, emang iya, iya. dari dulunya dari Tarung Derajat, saya arahkan di Tarung Derajat gitu. Oke, oke. Iya. Kalau saya sih ngeliat mungkin ada DNA juga Pak karena Iya, iya, iya. Bapak itu sudah belajar bela diri kan ya dari kecil ya. Iya, iya. Nah terus secara DNA kayak nitis ke anak nih ya. Jadi anak Ya mungkin seperti itu. seperti itu kayak Iya, mohon iya. maaf aja kayak misalkan Iya. musisi nih ya. Iya, iya. Musisi itu pernah katanya nggak diajarin anaknya nggak ada apa-apa tipe menjadi aja Iya, gitu. betul, Nah, betul, betul. nah itu makanya ini luar biasa ya dari ayahnya memang petarung ya. Mhm. Ya ibaratnya intens berarti kan Iya. pelatihannya kan serumah ya. Iya, iya. Ya Ben- kalau ujian gini kan seperti sekarang ya Mhm. latihan, latihan. Pokoknya Iya, jam iya. latihan, latihan. gitu. Dari dirinya juga Iya, nggak betul. merasa dipaksa Iya, emang betul. mau ya. Iya, mau. seperti Dan itu. alhamdulillah Pak kemarin juga dapat ya Iya, ikut alhamdulillah, apa sih BK pertandingan Porprov, Babak Iya. kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi provinsi Jawa Barat ya yang dapat ke-14. juga. Iya, Oke, betul, Masya alhamdulillah. Allah ya. Nah, luar biasa itu ya. Iya. Oke, ini manfaat yang Bapak rasakan Pak ketika memang Bapak memilih untuk terjun ke bela diri ini apa yang Bapak rasakan sampai hari ini? Ini saya pilihan saya tepat nih gitu. Ah. Memilih boxernya Ya, terus betul, bela betul. dirinya apa menurut Bapak? Oke. Tarung derajat atau boxer dulunya gitu ya. Kita sudah punya organisasi gitu ya. Mhm. Kalau yang lain kan sesuai dengan federasi atau forum gitu ya. Iya ya. Atau ikatan gitu ya. Kalau di tarung derajat namanya kodrat. Kodrat. Oh, ada lagi yang bener, saya pernah dengar tuh itu, kodrat. Singkatan dari keluarga olahraga tarung derajat. Oke. Nah, jadi keluarga olahraga tarung, Tarung derajat, kodrat. Kodrat. Jadi selain punya keluarga di rumah, jadi dengan masuk kodrat keluarga olahraga tarung derajat kita punya keluarga yang lain. Keluarga yang Jadi lain. nambah persaudaraan, nambah teman, nambah pergaulan seperti itu. Jadi Masya dengan Allah ya. sesama anggota tarung derajat seolah-olah itu Saudara, langsung. kita Iya, kayak ketemu gitu, di iya. mana gitu ya. Iya, betul. Apalagi Oh, sudah tahu iya, kenal, paham. kita punya salam tersendiri selain Iya, iya. salam agama keislaman. Iya, Assalamualaikum. Kita punya salam tersendiri box. Box. Ya, Jadi begitu, kalau ketemu iya. tuh box gitu Box. ya. Box. Iya, Mau box. ke Akang ke Teteh juga sama. Sama ya, Box box, gitu ya. ya betul. Jadi kita dengan masuk tarung derajat kita punya keluarga baru, Masya Allah. nambah ya. teman, nambah saudara. Kemanapun kita pergi nggak khawatir karena banyak saudara. Iya iya iya. Saya merasakan seperti Iya, itu juga Pak. iya, Ketika iya. kita ada di sebuah Iya, komunitas, betul betul. kemana-mana kan udah tahu nih. Oh di Iya. misalkan kita ke Bandung ada di situ di Iya, situ. Kita betul, ke Jakarta betul. ada Iya, misalkan betul, gitu iya. gitu Ya, gitu. minimal kita nggak was-was lah mau kemana-kemana. Oh ada saudara di sini. Iya iya iya. Iya. Oh itu yang Bapak Iya, rasakan iya, manfaatnya juga. ya? betul, iya. Terus mungkin dari segi kesehatan juga Iya, kan dari ya Pak, segi stamina kan. Kesehatan alhamdulillah stamina. Kata orang kan usia 40 45 ke atas itu kan sering sakit gitu. Nah iya Ya, iya. alhamdulillah dengan rutin latihan, rutin olahraga ya minimal kita tetap bugar gitu. Nah itu dia Pak itu yang kita Iya, perlukan di betul, usia iya, 40 ini seperti itu. Nah kemudian ini boxer ini Pak ada di mana aja Pak? Di Indonesia tuh berapa provinsi gitu yang Bapak tahu?
Ya kalau dilihat dari persebaran tarung derajat, karena kemarin sudah ikut PON ya di Papua, ya berarti semua provinsi sudah ada tarung derajat. Ada tarung gitu. derajat Iya, ya, nggak betul. salah ya. Karena Awalnya dari Bandung menyebar se iya, Indonesia. Betul. Semua provinsi minimal sudah ada pengcapnya atau pengurus daerah, pengurus provinsinya gitu. Baik. Ya. Ada ini nggak Pak yang tercatat dalam prestasi internasional ada Pak? Kalau internasional kita baru merintis ke SEA Games. SEA Games ya. Ya, SEA Games. Cuman untuk ke ASEAN Games belum gitu. Jadi kita targetnya tarung derajat itu mendunia. Oke, iya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan latihan-latihan, membuka satuan latihan di tiap kabupaten kota atau di kecamatan-kecamatan, dan kedepannya insya Allah di sekolah-sekolah ada ekstrakurikuler seperti itu untuk mencari bibit-bibit anak-anak muda yang mau bergelut di bidang olahraga bela diri khususnya tarung derajat seperti itu Pak. Baik. Ada nggak yang misalkan petarung yang secara pribadi misalkan dia ikut event di luar negeri, ada nggak sih yang kayak gitu? Misalkan kayak freestyle gitu, MMA gitu, ada nggak ya? Yang karena boxer aturan gitu di tarung derajat itu kita sudah punya wadah. Bela diri tarung derajat ya wadahnya di Kodrat itu, keluarga olahraga tarung derajat punya event tersendiri, punya kejuaraan sendiri. Apalagi sama sang guru utama, Guru Haji Ahmad Derajat, bela diri tarung derajat tidak boleh ikut event di bela diri yang lain. Paham. Tidak boleh ikut berarti benar-benar tanding gitu. Ini kayak mungkin Haji Ahmad Derajat ini kayak kan didikan anak militer ya, jadi sangat disiplin. Sangat disiplin, iya betul. Dan sampai hari ini beliau masih ada kan ya? Masih ada. Kemarin juga ketika BK di Cirebon memberikan tausiah, memberikan pembekalan kepada atlet-atlet yang akan bertanding. Alhamdulillah beliau masih sehat. Itu dia itu manfaatnya tuh bisa dilihat ya. Yang penemunya aja masih sehat seperti itu berarti emang. Saya juga jadi sebetulnya dengan sering bikin podcast gini tertarik juga Pak, ingin belajar bela diri juga. Dulu memang juga belajar dari kecil tuh belajar, cuma kan ya itulah nggak intens karena nggak ikut perguruan yang kayak Bapak tadi kan ada satlatnya kayak gitu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan penutup ya, saya tertarik dengan slogan itu Pak, yang aku ramah bukan berarti takut. Aku tunduk bukan berarti takluk. Itu kayaknya perlu penjelasan langsung nih dari pelatihnya ini apa gitu Pak. Aku ramah gitu ya kepada setiap orang, mau tua mau muda. Kita sebagai manusia ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala harus ramah gitu ya. Harus punya adab sopan santun kepada siapa saja. Tidak lihat pangkat, tidak lihat, pokoknya tidak pekerjaan dan sebagainya. Tidak mengenal inilah ya. Pokoknya adab kita kedepankan. Ramah ya, aku ramah bukan berarti takut. Aku ramah kita beradab, kita sopan kepada orang lain, bukan berarti takut. Bukan berarti takut ya. Karena memang mengedepankan adab itu Pak ya. Akhlaknya itu ya. Kan dari juga ada semboyan balik ke akhlak, back to akhlak. Jadi kembali ke akhlak ya, kita sebagai manusia dari akhlakul karimah, dari storytelling kita umat Islam terus. Nabi Muhammad SAW harus punya akhlak yang mulia, yaitu dengan ramah itu. Ramah tapi bukan berarti takut. Berikutnya aku tunduk. Tunduk pada aturan pemerintah, tunduk pada aturan ulama, tunduk pada tata tertib yang ada di kita tinggal gitu ya. Tunduk sama aturan dari manusia, dari Gusti Allah harus tunduk. Betul. Tapi bukan berarti kita takluk. Tunduk tapi bukan takluk gitu. Ikutin aturan gitu. Seperti itu barangkali. Itu emang kayaknya dua prinsip itu, dua slogan itu kalau diamalkan ya selamat Pak. Amin. Seperti itu. Nah itu udah terjawab sudah nih ya pertanyaan-pertanyaan pokok nih dari teman-teman ya. Nah Pak, ini tentu setelah melihat podcast kita ya insya Allah mungkin ada yang tertarik Pak ya, ada yang tertarik. Nah itu bagaimana sih ininya prosedurnya kalau pengen gabung Pak, pengen ini berguru ke tarung derajat itu bagaimana Pak?
terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya yang penting niat. Masuk bela diri tarung derajat itu yang penting niati dari kita mau belajar, mau berprestasi, gabung. Ya caranya dengan daftar dulu ya. Pendaftarannya bisa ke, kalau sekarang latihan terpusatnya di KNPI. KNPI yang di jalan untuk sana tuh. Untuk yang di Kabupaten Majalengka ini ya. Di KNPI, di gedung KNPI hari Rabu sama hari Jumat. Jumat ya. Sore gitu ya. Kalau di SMA 1 itu khusus untuk anak sekolah SMA 1. Anak sekolah SMA 1 ya. Untuk ekstrakurikuler gitu ya. Tapi kalau di kampung sini di Panglayungan di Panjikiran boleh ke sini. Ke rumah Pak Dede. Berarti daftar aja niatnya emang ya. Iya betul. Luruskan niat ya. Iya. Itu berarti selain di SMA 1 ekstrakurikuler boxer ada juga mungkin Pak ya? Ada di sekolah yang lain, ada SMA Maja di Lemah Sugi ada itu. Dan itu instrukturnya beda lagi mungkin ya Pak? Oh beda lagi pelatihnya. Apa guru yang di sana juga bukan? Oh bukan. Bukan yang mendatangkan yang mungkin. Mendatangkan iya. Nah, kebetulan memang Pak Didin ini guru di SMA 1 dan memang instruktur juga, pelatih juga ya. Masya Allah ya. Ya, semoga sukses Pak ya dan sehat selalu lah. Amin. Terima kasih nih atas waktunya ya. Iya. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dan insya Allah sangat bermanfaat sekali ya pembicaraan kita ya Pak ya. Baik, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Box.